Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Hani Nurhani. Di video kali ini aku akan membahas tentang tes P3K untuk bakat skolastik, soal dan pembahasan sebanyak 5 soal berupa soal gambar. Nah, untuk teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan informasi terkait video ini. So, kita langsung saja ke videonya ya. Soal pertama. Nah, perhatikan gambar berikut. Cari yang sesuai dengan gambar. Jadi, perhatikan pointer warna kuning ya, teman-teman. Soalnya adalah gambar di sebelah kiri, kemudian ada opsi A, B, C, D, dan E. Kemudian kita diminta untuk memilih yang sesuai dengan gambar. Jawabannya adalah D. Kalau kita menemukan soal seperti ini ya teman-teman, kita harus benar-benar fokus dan menemukan logika dari gambar tersebut atau menemukan rumus. Jadi dari setiap gambar yang ditunjukkan oleh soal itu pasti ada rumusnya atau ada logika menampilkan gambarnya. Jadi kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama, dari gambar ini yang paling menonjol yaitu area depan atau gambar persegi panjang di bagian depan yang kecil ini. Nah, jadi kita cari gambar A, B, C, D, dan E. Ini yang sekiranya yang paling atas ini sama. Nah, teknik mengerjakannya kita pakai teknik eliminasi ya teman-teman. Jadi ketika gambar itu sudah tidak sesuai dengan kriteria pertama, kita langsung eliminasi supaya kita memudahkan untuk memilih di gambar-gambar selanjutnya. Seperti itu. Nah, kita eliminasi dulu gambar yang tidak sesuai dengan gambar yang nongol paling depan ini ya teman-teman. Ini ada, berarti oke, kita tidak eliminasi. Kemudian ini juga ada. Kemudian ini, nah ini di paling belakang, berarti kita langsung eliminasi si opsi C ini. Kita langsung eliminasi opsi C. Kemudian ini ada, ini ada. Next. Yang kedua yaitu gambar atau di layer kedua. Teman-teman harus berimajinasi ya di sini teman-teman. Di gambar ini tuh ada, kita bagi jadi 3 layer saja deh. Yang kecil bagian ini, layer pertama, ini layer kedua, ini layer ketiga. Layer pertama kita sudah clear, kemudian lanjut ke layer kedua, ada 2 gambar ini, ada panjang dan juga pendeknya. Nah, panjang dan pendek ini ada di layer kedua. Jadi kita cari gambar yang seperti ini di layer kedua. Ini bukan di layer kedua, berarti kita eliminasi opsi A. Ini ada di layer kedua, oke. Oke, ini ada di layer kedua. Ini sudah dieliminasi, ini ada di layer kedua. Kemudian ini, apakah ada di layer kedua? Sepertinya ada di layer kedua. Oke, ini masih ini ya teman-teman. Cuma yang E ini, layer keduanya kenapa tengahnya diselipi ini? Tapi ini kita keep dulu ya teman-teman. Berarti kita sejauh ini sudah mengeliminasi opsi A dan C. Kemudian di layer ketiga, ini ada yang sendiri ini ya teman-teman. Kita lihat yang B. Oh ya, selain di layer, kita juga perhatikan jaraknya. Jaraknya ini antara yang ini dan ini tidak lebih panjang dari layar pertama. Kita lihat ya teman-teman. Opsi B ternyata yang layar ketiga ini lebih panjang daripada layar pertama, berarti kita langsung eliminasi si opsi B. Kemudian A, B, C sudah kita eliminasi ya teman-teman. Tinggal yang D dan E.
Jadi sudah jelas kalau D ya teman-teman, karena apa? Tadi aku bilang bahwa walaupun si ini tidak lebih panjang dari ini, tapi kenapa ini tidak di layer ketiga? Ini ada di selipan layer kedua. Jadi langsung saja kita pilih jawaban yang paling tepat adalah yang D. Seperti itu ya teman-teman. Mudah ya teman-teman, semoga bisa memahami video yang aku sampaikan ini, juga memahami alur logika yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Next, di soal kedua. Nah, perhatikan gambar berikut. Cari gambar yang sesuai dengan gambar. Jadi soalnya ini ada di sebelah kiri. Ada 2 gambar. Jadi maksudnya dari gambar ini ditransformasikan menjadi ini. Kemudian kalau gambarnya kita ganti gambar ini, transformasinya jadi seperti apa? Ada opsi A, B, C, D, dan E. Kita cari logika lagi ya teman-teman dengan sistem eliminasi. Kita cari logikanya dulu ya teman-teman. Di sini ada 3 bentuk. Pertama ada lingkaran, kemudian yang kedua ini apa ya aku sebutnya ya, gambar kedua gitu ya teman-teman. Kemudian ada gambar ketiga ini seperti gambar panah. Nah, kita cari logikanya. Dari gambar ini ditransformasi menjadi gambar ini. Nah, ini kita cari logikanya. Dari gambar yang paling di dalam itu jadi paling di luar. Kemudian yang di layer kedua ini menjadi di dalam. Kemudian yang di luar ini jadi di nomor 2, langsung ketemu ya teman-teman. Jadi ini logikanya itu masuk. Kok masuk? Ya masuk ya teman-teman. Maksudnya dari gambar pertama ini mengecil jadi gambar kedua ini jadi gambar ketiga, dan gambar yang paling di dalam ini jadi paling luar. Seperti itu ya teman-teman. Ketemu ya logikanya teman-teman. Jadi seharusnya nanti ini gambar yang paling ini apa? Gambar diamondnya ini harusnya ada di nomor 2. Kita cari ya teman-teman, gambar diamond ada di nomor 2. Gambar diamond ada di nomor 2. Oke, berarti ada opsi A dan B. Yang lainnya tidak ya teman-teman. Berarti langsung kita eliminasi. C, D, E langsung kita eliminasi. Kemudian harusnya si setengah lingkarannya ini, aku sebutnya setengah lingkaran aja ya. Setengah lingkarannya ini harusnya ada di gambar ketiga. Oke, langsung ketemu ya teman-teman. Benar ya, berarti yang paling di dalam ini harusnya ada di paling luar. Jawabannya adalah A. Coba kita cek. Oke, seperti itu ya teman-teman. Next. Komen deh apakah sampai sini teman-teman sudah bisa mengikuti alur logikanya. Kemudian perhatikan gambar berikut, cari yang sesuai dengan gambar. Kita cari logikanya terlebih dahulu ya teman-teman. Dari gambar pertama ini ditransformasikan menjadi gambar kedua. Jadi dari gambar ini ditransformasikan menjadi gambar kedua. Kita cari logika yang paling mudahnya dulu teman-teman. Logika yang paling mudah, ini yang paling terlihat, yaitu dari gambar titik-titik ini. Nih, teman-teman tahu ya, backgroundnya dari si diamond ini kan bukan putih polos. Kalau ini kan putih polos, kalau ini ada kayak apa? Polanya seperti itu, titik-titik seperti itu ya. Jadi, dari gambar titik-titik ini nanti kalau ditransformasikan pasti gambarnya polos ya, teman-teman. Jadi kita langsung bisa eliminasi si opsi A dan E. Ini jelas bukan opsinya. Kita langsung eliminasi ya, teman-teman, opsi A dan E. Kemudian logika yang selanjutnya yaitu dari gambar pertama, gambar diamond ini segi 4, ditransformasikan menjadi gambar kedua ini segi 5. Jadi ini segi 4, 4, 5. Naik ya teman-teman. Jadi kalau ini 3, ini harusnya 4. Ini segi 3, ini segi 4. Dari opsi B, C, dan D, kayaknya kita sudah menemukan ya teman-teman bahwa jawabannya adalah D. Ya, benar teman-teman, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman masih ragu, kita harus mencari logika. Tapi sampai sini sih menurut aku sudah bisa ya teman-teman untuk jawab.
Tapi ini untuk memantapkan hati kita, misalkan teman-teman ingin lebih meyakinkan bahwa benar tidak sih itu opsinya, kita hitung bintang di dalamnya. Ketika ini segi 4 ya teman-teman, bintang di dalamnya ini jumlahnya ada 3 tambah 2 tambah 2, 7 ya teman-teman. Kemudian ketika ini berubah jadi segi 5, bintangnya berubah jadi 6. Jadi kalau bintangnya ini 7 jadi 6. Turun ya teman-teman. Kalau ini bintangnya jumlahnya 6, berarti di sini harusnya 5. Benar nggak teman-teman? Benar. Oke, mudah kan teman-teman? Semoga teman-teman memahami ya dengan apa yang aku sampaikan. Next, perhatikan gambar berikut. Cari gambar yang sesuai. Nah, di sini ada gambar soalnya di bagian kiri. Kemudian kita ada opsi A, B, C, D, dan E. Diminta memilih gambar yang sesuai dengan logika berpikirnya si gambar soal ini. Nah, kalau ini mungkin agak memerlukan effort untuk mencari logikanya ya teman-teman, karena gambarnya menurut aku nih lumayan memerlukan konsentrasi. Kita pakai sistem eliminasi lagi ya teman-teman, dan kita cari logikanya terlebih dahulu. Maaf. Nah, dari gambar ini kita cari logikanya. Kalau kotaknya ada 9, ini A, B, C, D, E, semua ada 9. Kemudian di dalamnya yang pertama, kita fokus ke baris pertama ya teman-teman. Jadi kita akan membagi gambar ini menjadi 3 layer lagi. Paling atas layer pertama, 2 layer kedua, yang paling bawah ini layer ketiga. Layer pertama ini harus ada 2 gambar, 2 gambar, 2 gambar. Jadi yang tidak sesuai dengan itu langsung kita eliminasi. Oke teman-teman. Pertama tidak ada 2 gambar, 3, 2. Oke, langsung A kita eliminasi. Yang B, oke, masuk ke kriteria. C ini juga tidak masuk ke kriteria karena di layer pertama ini hanya ada 1. Kemudian 3 ini 2, no. A dan C ini kita eliminasi. Kemudian di gambar D ini juga tidak masuk kriteria, maka kita eliminasi. Gambar E masuk kriteria. Oke, berarti di sini kita punya pilihan jawaban B dan E. Nah, selanjutnya kita cari logika berpikir yang kedua. B dan E ya teman-teman, kita keep. Nah, ini tidak searah ya teman-teman. Kita cari logika berpikir yang kedua. Ketika ini madep ke kanan, yang ini aku bilang mukanya itu adalah ininya ya teman-teman. Mukanya ini di depan segitiga siku-sikunya, aku bilang ini mukanya. Ini mukanya madep ke atas, yang ini madep ke bawah. Di gambar pertama. Kemudian yang kedua ini seperti adep-adepan gitu ya. Kemudian ini seperti satunya ke bawah, satunya ke atas. Oke. Kita cari yang B, apakah ini sudah hampir sama dengan gambar si soalnya? Kita lihat. Ketika ini paling atas, ini hampir sama dengan yang layer paling bawah di soal. Kemudian yang selanjutnya ini layer kedua. Ini ya seperti pencerminannya di layer kedua. Kemudian yang paling bawah ini seperti di layer pertamanya. Kemudian yang ini mirip bukan teman-teman? Mirip banget ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ini beda. Bedanya di mana? Oke lah yang kedua ini sama. Kalau dicerminkan, ini dicerminkan ya teman-teman. Yang opsi E ini layer kedua dan layer ketiga masuk. Cuman dia di layer pertamanya, harusnya perhatikan layer pertama ini adalah layer paling bawah. Mereka ini seperti saling membelakangi ya teman-teman, aku sebutnya saling membelakangi, padahal di sini mereka saling berhadapan. Berarti fix kita eliminasi juga si opsi E. Berarti jawabannya adalah B. Kita lihat jawabannya ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Next,
Oke, perhatikan gambar berikut. Cari yang sesuai gambar. Dari gambar pertama, ada gambar dua segitiga, kemudian ada dua gambar seperti stick ini ya teman-teman. Ditransformasikan menjadi gambar panah dan juga gambar si garis lurusnya ini. Kemudian dari gambar ini ditransformasikan menjadi apa ya? Kita cari logika berpikirnya terlebih dahulu teman-teman. Ketika ini gambarnya madep atas bawah, ditransformasikan menjadi kanan kiri. Oke, tidur ya teman-teman. Ini berdiri jadi tidur. Berarti kita cari berdiri, kita cari transformasi yang tidur. Ternyata semuanya tidur kecuali si gambar C. Berarti kita langsung eliminasi si gambar C. Kemudian dari dua tongkat ini ditransformasikan menjadi dua garis, dari berdiri jadi tidur. Ini berdiri ya teman-teman, jadi tidur. Berarti kalau ini tidur, jadi harusnya berdiri. Oke, kita cari yang berdiri. Ternyata A bisa kita eliminasi, kemudian kita tinggal memilih opsi B, D, atau E. Ya teman-teman, B, D, E ini yang membedakan adalah tata letaknya. Berarti kita sekarang harus mencari logika tata letak dari soal tersebut. Kita cari logika tata letaknya. Ketika ini di bagian kiri, ya teman-teman, berubah menjadi di atas. Berarti kayak muternya kayak jarum jam ya teman-teman. Ya enggak? Dari kiri ke atas. Seperti jarum jam. Kemudian si tongkatnya ini berarti kayak dari sini ya teman-teman. Ini jadi ke bawah. Mereka muter searah jarum jam ya teman-teman. Berarti ini di sini harusnya ada di sini. Kemudian yang ini harusnya ada di sini. Ya enggak teman-teman? Muternya ke kanan. Oke, kita lihat. Opsi yang masih yaitu opsi B, D, dan E. Kita lihat. Berarti yang ini harusnya di sebelah sini ya teman-teman. Di sebelah kanan karena dia muter. Ini bukan di kanan. Ini juga bukan di kanan. Berarti opsinya adalah si B. Untuk lebih memantapkan, tongkat ini tadinya di bawah. Berarti dia harus muter di bagian kiri. Karena dia berputar searah jarum jam. Coba, ini ada di kiri? Bukan, ini di kanan. Ini juga bukan. Apakah ini di kanan, di kiri? Karena muter seperti arah jarum jam? Ya, benar, kita lihat jawabannya B. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Komen di bawah apakah teman-teman terbantu dengan video ini. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, klik tombol subscribe supaya aku lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sekian dulu ya, kita sambung besok atau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.